Selamat datang di Bose, Sepeda Rekreasi Indonesia. Kami mereview, mengisahkan perjalanan-perjalanan komunitas, perjalanan kami sendiri. Kali ini kita ketemu dengan salah satu tokoh pesepeda senior kami yang track record-nya lumayan, eh, pelari, naik gunung, bela diri. Dan terakhir ini yang menarik adalah eh, dia punya satu tempat yang layak untuk kita kunjungi gitu ya. Nanti tempat ini tempat apa pastinya cocok buat kita yang suka outdoor activities, cocok buat kita yang suka bersepeda, camping, dan lebih dari itu ini karakter Om Okar tuh kerasa di tempat itu ya. Tadi saya sudah nyebut nama ya. Eh, Sepi dan pemandangan luar biasa bagus. Nah, mari kita dengar dari yang bersangkutan. Kalau dari saya kan mungkin tidak begitu jelas ya. Nah, kita undang Om Okar. Ya, silakan Om, selamat datang. Ya, selamat pagi nih, channel Bose. Ya, terima kasih Jadi, Om. ya, Ini channel hobi aja Om ya. Jadi channel hobi. Justru channel hobi bagus ya, aja. ada satu channel yang khusus hobi. Ya, Supaya karena bisa melihat aspirasinya gitu. betul. Karena kita sering jalan-jalan Om sama Om Bakar juga. Ini rasanya Ya, kalau tidak dibagi pemandangan itu sayang gitu. Jadi ini pada membagi pengalaman sebetulnya. Nah Om Bakar, bukan mungkin teman-teman Goeser ini menunggu. Ada yang sudah ke sana, tapi menunggu cerita dari Om Bakar sendiri. Ya jadi teman-teman ya, ada satu tempat di Megamendung atas itu yang cukup indah dan saya kira ini perlu kita eksplor. Nah, sekali lagi mari kita dengarkan dari Om Okar. Ini tempat apa sih Om? Persisnya. ya. Jadi tempat itu sebenarnya dibelinya sudah lama. Cuman karena yang lalu itu masih seperti hutan, jadi saya pun nggak pernah menyentuh. Kira-kira udah 20 tahun yang lalu. Saya udah tanam sih manggis, terus tanam juga pohon-pohon buah yang lain, lengkeng gitu. Sudah berbuah sekarang, tapi saya sendiri baru nikmatinya 6 bulan yang lalu. Karena emang nggak pernah di tempat. Nah, setelah saya merasa nih udah hari tua saya pikir saya pengen tengok nih tempat. Ternyata cukup baik. Akhirnya pohon-pohon saya tebang-tebangin. Akhirnya terbukalah view-nya, ternyata view-nya bagus sekali. Jadi ke depan memang rencananya saya akan bikin satu tempat itu tempat activity outdoor ya. Jadi saya akan mau buat tempat glamping, tempat juga camping. Nah, setelah beberapa kali saya masuk ke hutan, wah ini ternyata baik juga nih untuk trekking gitu. Akhirnya saya explore lah ke dalam hutan, bikin trek-trek. Di situ emang banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi melalui trek itu. Jadi terutama misalnya Curug Panjang, Curug Cibulao, terus Curug Cilember, Curug Kembar, dan termasuk juga gunung-gunung. Di situ banyak bukit-bukit yang disebut gunung ya, misalnya kayak Gunung Kencana, Gunung Gedogan, bisa ke Rawa Gede. Jadi kita bisa sesuaikan lah kondisinya sesuai dengan yang minat gitu. Mau yang dekat atau yang jauh kita bisa tampung seperti itu kira-kira. Secara gambaran untuk lokasinya ya. Mungkin yang permasalahan juga di situ emang sebenarnya lokasi itu agak tinggi dengan kira-kira dengan ketinggian 1000 mdpl ya. Tapi jalannya agak sempit. Jadi saat waktu kita masuk ke Cilember, itu dari jalan raya, kira-kira 100 meter dari Cimory, itu ada Gang Cilember. Kita masuk ke situ, kira-kira 2 kilometer, ketemu namanya Gang Pesantren. Nah, di Gang Pesantren itu sebenarnya lebarnya itu hanya cukup 1 mobil. Tapi emang di tempat-tempat tertentu dia ada 2 mobil. Tapi kita ada antisipasinya. yang ngatur kan di sana ya? Kenapa?
Ada yang ngatur jalan saya lihat di sana. Ya, jadi kalau kayak kemarin rombongannya besar, Hmm. jadi kemarin tuh ada trek yang untuk 40 orang. Hmm. Nah, kita antisipasinya adalah mereka semua kumpul di bawah, di rest area, namanya rest area semesta. Kita kumpul semua, jam 6.30 kita langsung blok jalanannya dengan pakai 3 motor, semua jalan kita blok, jadi kalau ada mobil. Jadi Hmm. dia curut dengan 20 mobil, langsung bisa sampai ke atas. Mudah sekali itu. Seperti Hmm. itu antisipasinya. Hmm. Jadi tidak ada masalah kalau masalah itu Tidak ada bisa masalah kalau ya. untuk pencapaian. Yang penting Sama untuk tadi ya, emang kelompok besar diinformasikan. ya. Apalagi untuk goeser atau motoris itu lebih mudah lagi Om Oh, ya. lebih mudah. Nggak ada masalah saya rasa kalau Kelompok goeser besar sama itu pakai motoris ya. mobil ya. Oke Om, tadi menarik sekali. Ternyata memang posisinya tidak begitu jauh dari spot-spot yang layak dikunjungi Om ya. Nah, Iya, mungkin teman-teman juga ingin tahu kalau kalau yang ke sana itu kan tidak harus yang experience ya Om ya. Yang iya, misalnya baru mau mengenal bagaimana sih hidup di alam hidup terbuka di alam. gitu, camping. Itu kira-kira ada yang bantu nggak Om? Gimana cerita Om? Jadi kita emang kalau yang lalu kan sekitar 45 orang itu kita pandu sampai 4 orang. Di depan, di tengah 2, terus di belakang 1 sebagai sweeper. Jadi kita pemandunya ada yang profesional dan ada juga penduduk setempat. Supaya Hmm. kalau penduduk setempat tuh kalau ada sesuatu yang sifatnya darurat, mereka bisa antisipasi. Kalau emang yang di kota ya profesionalnya dalam arti profesinya ya, gitu seperti itu. Jadi sangat mudah lah. Kita siapkan pemandu cukup banyak gitu, Ya, sesuai kebutuhan. ya, saya lihat beberapa pemandu itu profesional memang. Ada yang biasa mengelola sekolah alam, ada yang dari Ya, luar tadi Om ya. Eh, iya, punya pengalaman yang memadai lah di bidangnya gitu ya. iya, Eh, kami kemarin ke sana. Lokasi ini seperti ada trap-trapnya gitu Om ya di setiap iya, berundak-undakan. tindak-tindakan cerita Om. Ini memang sengaja seperti itu dan ini peruntukannya untuk kalau dipakai camping gitu, kalau full itu bisa masuk berapa tuh Om? Ya, Berapa jadi kebenaran emang lokasi itu emang sudah berbentuk seperti itu. Jadi waktu saya beli pertama itu emang sudah berbentuk itu, hanya yang lalu pohonnya terlalu banyak, akhirnya emang view-nya kita tidak bisa lihat. Jadi pohon-pohon yang besar saya tebang-tebangin, saya jadikanlah meja-meja yang ada di situ itu ya pohon-pohon yang bekas dari Oh, di situ. Jadi kita belah-belah, kita jadikanlah meja. Nah, kebenaran memang setelah dibuka-buka itu ternyata memang view-nya bagus sekali. Jadi kalau kita duduk di situ kita bisa melihat langsung Gunung Pangrango gede sama Gunung Salak dalam satu view ya. Jadi kita punya view yang bagus sekali itu kira-kira dengan sudut yang 180 derajat kali ya. Itu kita bisa melihat seperti itu. Jadi emang sangat bagus. Jadi kita emang siapkan setiap undakan itu kita buat area camping untuk orang-orang yang senang camping dia bisa buka tenda di situ. Saat ini sudah layak dipakai. Saya juga udah siapkan WC di atas untuk orang-orang yang camping. ya kemarin kami diantar oleh Pak Soleh dan saya lihat eh, tempatnya layak sekali untuk camping gitu ya. Iya, Ada apa? Ada WC di atas, di tengah gitu. Nah, ini persoalan camping nih Om ya, karena banyak penonton kita yang juga suka camping, backpackers. Apakah di sana disediakan tenda atau harus bawa sendiri? Terus gimana prosedurnya Om? Cerita Om. Gimana kalau mau ke sana, mau camping untuk yang pemula atau yang sudah experience, punya alat dan tidak punya alat, terus segi Om Okar gimana tuh? ya. Jadi saya sudah siapkan yang fleksibel. Kalau dia mau sewa, kita akan siapkan tenda. Kalau yang dia bawa sendiri, ya juga boleh. Jadi artinya dia sewa tempat Hmm. saja gitu. Hmm. Saat ini emang makan kita belum seperti restoran open mungkin 12 jam gitu.
Kita semua makanan by order gitu ya. Jadi kita bukan seperti restoran, tapi kita siapkan juga bisa makanan. Jadi kalau yang lalu kan yang 45 itu dia plus makan. Jadi makan pagi terus makan siang. Seperti itu. Kita siapkan bisa. Jadi fleksibel Om ya. Ya, Jadi bisa fleksibel. teman-teman cuma sewa tempatnya saja, makan bawa Ya. sendiri ya. Terus dana juga kita sesuaikan. Jadi kalau dia mau yang cukup mahal dengan kelengkapannya banyak, dari harganya tuh bisa berapa aja kantongnya siap, kita siapkan gitu. Jadi kalau budgetnya cuma segini, ya kita siapkan segitulah dengan sesuai dengan harganya. Teman-teman, Prinsipnya fleksibel gitu. ya, ini prinsip fleksibel ini sangat menarik, terutama buat goeser, campingers, hiking, pelari ya, karena biasanya para pesepeda pengelana itu lebih banyak menikmati alamnya. Om Okar ini ya, nanti kita sebut ini namanya sebetulnya kanan, nanti harus jelasin Om ya. Ya. Apa. Di kanan ini ada seorang ibu yang bisa masak. Itu saya sudah buktikan singkong gorengnya aja enak, apalagi yang lainnya gitu. Kemarin singkong goreng dan kopi itu lihat Gunung Dua tuh, masya Allah, itu ini saya ingin berlama-lama kalau tidak ada tugas itu kemarin. Nah jadi teman-teman kalau ke sana tentu sebagai pecinta alam ataupun yang suka camping naik sepeda, kita bisa buka tenda sendiri, bawa alat-alat sendiri silahkan. Tetapi kalau misalnya nggak mau repot, nanti bisa diatur dengan Om Okar, bisa disiapkan. Kalau untuk grup, komunitas besar juga bisa disiapkan. Saya lihat di sana nanti Om Okar jelaskan, itu ada 7 level ya. 1, 2, 3, 4, 6. 11 kira-kira semuanya 11 level. Wah, 11 level kalau dari bawah. Kemarin yang saya cek tuh baru 7. 7 ya, yang ke bawah belum itu. Ya, dari bawah ke atas itu level-level tuh seperti teater. Bayangkan Anda teater gitu, di setiap level ada tenda, di foto dari bawah itu bukan main indah. Dan setiap tenda akan dapat view yang tidak terganggu, Om ya, jadinya. Tidak kehalangan. Gitu. Jadi lihat ke gunung gitu. Ini satu kemewahan, saya kira yang harus dicoba ya. Iya. Nah, lupa tadi Om. Om Okar harus jelasin namanya ini karena namanya lucu. Saya bilang jangan-jangan ini karena belok kanan disebut kanan gitu. Nah teman-teman, nama tempatnya tuh kanan, A-nya 2 ya. Ini ada artinya. Kita tanya ke ownernya. Gimana Om? Ya jadi karena emang kita di situ emang utamanya adalah outdoor activity. Jadi akhirnya saya berbincang-bincang sama anak. Coba nih kita cari di ini bahasa Indonesia atau bahasa Sanskerta. Saya nggak mau pakai asing gitu. Cari coba yang cocok nih urusan outdoor activity. Dicarilah, ketemulah yang namanya kanan ini adalah bahasa Sanskerta yang artinya hutan. Wah, saya bilang ini cocok sekali. Udah, saya ambil aja dah. Ini kanan gitu. Sekalian emang karena emang anak-anak saya semua juga pakai namanya dari bahasa Sanskerta semua. Jadi emang udah biasa cari nama-nama yang itu emang dari kamus itu kita cari gitu. Jadi itu artinya hutan. Jadi emang cocok dia di situ, emang kebenaran dia lokasinya adalah di punggung gunung, punggung hutan gitu. Nah, jadi aktivitinya juga kita berusaha untuk masuk ke dalam hutan terus gitu. Jadi pas dari punggung. Jadi dari punggung itu bisa ke semua punggung artinya. Bisa sampai tadi kayak ke punggung Paseban, ke punggung tadi gunung Kencana gitu, ke Gunung Gedokan, itu semuanya adalah aktivitasnya semua di punggung. Ya. Baik, yang belum ke sana mungkin begini, sedikit info ya. Daerah kanan ini ada di posisi yang ideal untuk camping, yaitu di 1.000 meter lebih saya kira, karena dia sudah levelnya di atas sedikit Curug Panjang, Om Okar ya? Iya, di atas Curug Panjang sedikit. Curug Panjang itu di 1.000 meter itu. Oh. Itu sedikit. Dan Anda bisa bayangkan di 1.000 meter itu kita masih
bisa merasakan hutan. Jadi pintu masuknya ke Om Okar ya, ke kanan, ke villa, ke outdoor area kanan ini masuknya dari apa namanya warmak, warung makan itu masih kita menemukan suasana yang hutan gitu kan. Dan salah satu area ini adalah tidak terlalu, bukan tidak terlalu, itu seperti buntu atau tembus Om ke bawah? Sementara sih buntu, tapi di sebelah rumah saya ada dua villa lagi Oh, umum. yang sebelah kanan itu Iya. ya? Iya, yang jadi pintu yang mentok itu ada dua villa lagi di sana. Ada dua penghuni gitu. Dua penghuni. Nah, Iya, jadi yang lalu juga saya ditutup pintu emang mentok. Terus akhirnya karena di sana ada dua lagi, saya buka aja untuk umum sekalian. ya. Nah, jadi kesannya seperti buntu. Ini Iya, keuntungannya adalah sepi. Jadi yang iya, menginginkan view yang bagus, sepi. Karena bayangkan saudara-saudara, kita camping di satu tempat yang indah, tiba-tiba malam-malam digerudugin motor-motor ojek gitu misalnya. oh iya, itu di situ Nah, nggak itu ada itu, agak nggak ada lalu terganggu. lintas yang lewat. Mungkin karena kita sudah yang berumur sedikit ya. Kalau camping tuh ya rasa camping jauh dari Iya, kebisingan itu. Nah, tempat Om Okar kanan ini sepertinya agak jauh dari kebisingan itu. Kan ditanyakan tuh motor kan atau mobil pakai apa RPM tinggi ya. Eh, iya, Terlalu kedengaran yang di Warmak itu gitu. Saya lihat ada iya, mobil ngeden-ngeden tuh ke atas gitu. iya. Nah, kanan ini agak berapa meter Om dari Warmak itu Om? Saya rasa sekitar 300 meter lah ya, 300 meter sampai ya. 400 meter lah kira-kira. Ya. Nah, 400 meter itu memang jalannya gravel ya, tetapi saya Iya, kira mobil-mobil sehat yang modern sekarang, sekelas Xenia ataupun mobil-mobil apa Innova itu bisa masuk Om ya? bisa. Saya pernah pakai Mazda 2, ya Hmm. Matic, itu bisa naik juga. Mazda Oke 2 juga. aja masuk, padahal bawahnya kan nggak begitu tinggi gitu ya. Iya, iya. Jalannya batunya tidak loncat, jadi masih enak dipakai gitu ya. Ya, jadi sementara gini, kalau yang emang tidak biasa di jalan gravel seperti itu, emang ada beberapa yang suka kepater gitu. Tapi sebenarnya kalau dia mengikuti jalan dan rodanya itu pas di batu-batu itu, semuanya mestinya aman. Gitu. Betul, itu yang saya maksud. Jadi kalau ikut treknya saja itu aman. Iya, Karena itu batunya dia aman. Ya, jadi emang biasa kalau di gunung kan semua karena efisiensi dia pasang pengerasan itu kiri kanan aja, tengah ya, selalu bolong gitu. Nah, tengah itu yang kadang-kadang mobil kalau dia kurang teliti atau kurang pinter dia masuk ke tengah itu. Kalau sudah ya. masuk ke tengah emang jadi sulit, jadi nggak bisa jalan dia. Tapi kami lihat kemarin sebetulnya itu tidak terlalu merisaukan ya. Itu Iya, karena juga ada yang nganter nanti. iya. eh, Apalagi kalau masih dalam keadaan terang ke situ. Mungkin kalau datangnya malam, sore gelap, mungkin perlu bantuan Om Okar ya. Mungkin ya, tapi kalau saya sih anjurkan semua karena di daerah puncak itu kan sangat macet. Jadi paling baik adalah datang ke situ adalah pagi hari, ada antara jam 6 sampai jam 7 itu sebenarnya aman. Nah, ini perlu ya karena irama irama di puncak memang sekarang lain ya dibanding Iya, dulu. Dari kanan ini saran ya, yang mau ke sana sebaiknya kapan gitu. Kalau apakah semua hari terbuka atau ada hari-hari tertentu yang nggak bisa atau jamnya yang paling baik juga seperti apa? Silakan Om. oke. Jadi saat ini kita emang buka semua kan berdasarkan pemesanan. Hmm. Jadi sebenarnya semua hari boleh, tapi saya anjurkan gini, kalau untuk kelompok yang besar, saya usulkan di luar weekend, karena di weekend itu semua tempat wisata padat sekali. Kalau kita datang ke tempat wisata dan kita mau main-main, sedangkan kita mau agak eksklusif, teman-teman kita semua, itu sebenarnya di hari biasa. Jadi kalau hari-hari weekend semua pasti penuh. Dan kita juga privasinya kan nggak enak. Kita Hmm. misalnya mau ke Curug, mau mandi. Banyak orang lain juga yang mandi di situ kan nggak enak. Tapi kalau di hari-hari biasa, antara ya Senin sampai Kamis, sampai Jumat. Artinya itu kita masuk ke satu curug,
cuman kita doang semua gitu, satu komunitas gitu. Nah itu untungnya. Tapi kalau dia, wah saya nggak punya hari libur nih, ya terpaksa lah di weekend. Tapi nggak apa-apa juga artinya. Dengan resiko tadi, kita masuk ke tempat wisata itu jadi nggak privacy, itu aja. Semuanya bisa setiap hari. Om, ini mungkin saya mewakili pemula, ibu-ibu, anak-anak ya. Sekarang ini lagi tren Om, jadi sepertinya penjelasan Om Mokar juga akan didengar semoga oleh teman-teman yang suka camping bawa mobil Om. Jadi sekarang ada camper van group community Om, yang warawiri ke sana kemari ke seluruh Indonesia cari tempat-tempat indah. Jadi udah ada kesadaran baru sekarang di masyarakat bahwa tempat indah itu mulai agak langka dan mereka cari dan dengan keluarganya gitu. Dan mereka bawa mobil, buka tenda. Ada tendanya yang di mobil, macam-macam lah variannya. Mungkin di tempat Om Mokar juga bisa bawa mobil, buka tenda ya. Tapi pertanyaannya begini Om, karena beberapa waktu lalu ada beberapa kejadian di tempat camping itu, misalnya kesambar petir gitu Om, yang di Citeko itu. Ada yang mungkin sedikit berbahaya karena persoalan alam gitu ya. Atau yang lainnya. Nah, masalah keamanan gimana Om? Di sana apa yang kira-kira atau pada umumnya sih saya lihat di situ tidak ada hal yang menakutkan dari segi alam ya. Ya, jadi kalau Om menurut Mokar, saya gini. cerita, Om. Oke. Kalau di lapangan terbuka, emang kalau kita buka tenda itu emang cukup berbahaya karena itu kan alam terbuka. Jadi emang kalau dia hujan bisa tersambar petir seperti orang main golf gitu. Kan itu karena tidak ada pohon-pohon yang besar itu sangat rawan. Nah kalau di posisi saya itu sekelilingnya kiri kanan itu kan banyak pohon-pohon besar, terutama pohon damar ya, lebih tinggi dari posisinya. Jadi menurut saya jauh lebih aman kalau dia buka buka tenda di daerah situ itu menurut saya aman. Karena di sekelilingnya itu pohon-pohon besar gitu. Ya, karena kemarin ada di Citeko itu, saya tahu yang Citeko itu seperti savana ya. Ada ya. yang gitu ya. Kalau savana bahaya ya, pasti bahaya. Karena tidak ada pohon besar. Prinsipnya sih pohon besar lah gitu. Dari segi keamanan lain Om, ya pokoknya kalau ke sana insya Allah kita jagalah Om ya keamanannya ya. Mungkin gini, kita berharap memang semua yang datang ke situ adalah kurang lebih ya orang yang mencintai alam lah. Memang kalau di alam suka atau tidak suka, kita ini buat emang sedemikian rupa ya harusnya sih aman gitu. Tapi emang kita bedakan misalnya saya yang lalu pernah jalan di Singapura, itu kita masuk hutan. Tapi kita jalannya di trek yang pakai besi, pakai railing begitu. Kita nggak boleh turun ke bawah gitu. Kalau menurut saya emang kalau orang kota mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita di sini alam memang kita bebas dia jalan di alam, jadi enak gitu. Tapi emang kalau bayangin kita masuk hutan, tapi kita jalan di trek yang aman, pakai besi, pakai jembatan begitu. Kita nggak boleh turun ke bawah. Coba bayangin kita masuk ke hutan, tapi nggak boleh turun ke bawah gitu. Karena dianggapnya berbahaya itu alam. Tapi kalau di saya di situ emang kita harus tetap bermain dengan alam. Semuanya ya standar lah gitu. Kalau menurut saya secara keamanannya ya tergelincir sedikit gitu masih bisa lah gitu. Kira-kira secara keamanannya ya, yang penting dia tuh kenal alam. Bisa berhati-hatilah di alam gitu. Tapi sangat bahaya sekali sih menurut saya enggak. Ya mungkin tergelincir ada bisa lah. Dengan jatuh yang 1 meter gitu bisa seperti itu. Karena yang lalu pemandunya pun bisa terpleset gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, saudara-saudara, teman-teman, ini memang yang ditawarkan tuh selain area camping, area tempat menikmati alam, juga tadi dikatakan ada destinasi-destinasi yang bisa dijangkau dari titik kanan itu dan sangat ideal. Jadi ada durasi yang pulang sore, mungkin durasi pulang makan siang Om ya. Jadi durasinya bisa dari
3 jam, 4 jam, jadi mungkin nggak pakai kilometer kali. Dari 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer, 7 kilometer, 10 kilometer, sampai 28 kilometer bisa. Dan itu sudah diuji coba dan sudah Sudah diuji coba berjalan semua. sebetulnya selama ini ya. Ada tadi Ya. ada 40 orang dan sekian orang. Baik Om Okar, terima kasih. Saya kira cukup ya. Tapi apalagi Om yang ingin disampaikan Om, yang saya belum tanya gitu Om. Ya paling begini. Karena itu tempat indah sekali, view-nya menurut saya sih termasuk yang the best ya. Jadi teman-teman yang senang alam, buru-burulah datang ke sana untuk menikmati indahnya alam Indonesia, alam Bogor. Dengar Om Okar mau ke mana Om? Naik gunung kemana? Ke Nepal. Wow. Gimana ceritanya persiapannya? Waduh, belum persiapan sih. Yang penting kan dana soalnya. Kan untuk ke sana butuh dana yang cukup besar. Kalau fisik kan emang kita tiap hari udah jalan terus gitu ya. Jadi maksud saya berangan-angan sebelum usia 70 nih sudah bisa ke sana lah, mumpung masih ada tenaga yang masih kuat gitu aja. Baik, sekarang masih goes Om? Masih lari? Goes lebih sedikit, malah lebih banyak trekking nih. Baik trekking ya. Cuman memang kemampuan setelah usia segini nih turun karena saya kena syaraf kejepit juga, tapi juga tidak menghalangi hobi saya. Saya antisipasinya dengan turun yang tadinya lari, sekarang turun pelan-pelan, step by step aja. Kalau nanjak nggak ada masalah. Kalau nanjak dengan kecepatan tinggi pun nggak ada masalah gitu, asal napasnya masih kuat kan. Tapi turun yang bahaya. Ya, Jadi turun turunnya itu saya. saya selalu step by step sekarang, nggak lari lagi. Sama teman-teman kita, Om Rudi juga udah bilang. Subscribe dari channel Bose, goes rekreasi sambil ngopi. Kayaknya Ya. kayak kemarin ada ngopinya nih. Ada ngopinya. Goes ngopi. Gini Om, ada 3 kata Om. Goes, Oh, goes ngopi, ngemping Om. Jadi oke. kanan Ya, tuh. ya. Ulang Om, silakan Om. Oke. Jadi silakan goes ngopi sambil apa tadi? Sambil Camping, rekreasi. rekreasi. Iya, di channel Bose. Bose. Ya, Bose Sepeda Indonesia itu Sepeda Indonesia. Oh, kami channel Bose Sepeda Indonesia. ya, channel Bose Sepeda Indonesia itu resminya Om, tapi Oh, ininya ikutan tematiknya itu betul, cocok Om. Baik, teman-teman, terima kasih kepada Om Okar. Om Okar itu bisa katakan tadi aktivis sepeda, selalu menginspirasi. Kalau goes itu yang muda juga terinspirasi dan sekarang menyediakan fasilitas. Saya kira ini juga karakter Om Okar nampak juga di tempat itu. Akan beda sekali satu tempat yang dimiliki oleh owner yang suka outdoor sama yang tidak. Jadi saya sarankan kunjungi tempat itu, hubungi Om Okar ataupun pengurus ya, pengurus kanan. Nah, cara menghubunginya gimana Om? mungkin awalnya kan kalau anak-anak muda sekarang nih mungkin dengan sosmed itu ya dengan di IG kanan.co. Di situ emang ada aktivitinya semua, terus ada nomor teleponnya bisa dihubungin. Baik, nanti di deskripsi di bawah ini akan Ya. ada deskripsi bagaimana caranya menemukan kanan. Di situ lengkap, ada ilustrasi kanan, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya. Oke, Om Okar, terima kasih Ya. Om ya. Sama-sama. Waktunya. Sampai ketemu di kanan Di kanan. adventure. Om.